Ya, ini sudah menjadi tradisi ya, karena Kompas mempunyai lembaga penelitian dan pengembangan yang memang mengembangkan metodologi survei, dan kita tahu metode hitung cepat atau kita sebut quick count itu sebuah metode yang dilakukan untuk menghitung secara cepat hasil pemilu tanpa menunggu penghitungan selesai di seluruh TPS. Kita tahu penghitungan suara itu terkait dengan pilkada. Pilkada ini kan 27 November, itu diprediksi selesai itu harusnya 16 Desember. Jadi kalau tanpa penghitungan cepat, kita harus menunggu siapa sih yang menang dalam pilkada ini, itu setelah menunggu penghitungan suara di seluruh TPS, dan itu dilakukan secara berjenjang, itu baru selesai 16 Desember. Tetapi dengan metode penghitungan cepat, itu dihitung berdasarkan tetap suara di TPS, tetapi berdasarkan sampel yang terstruktur, sehingga kita bisa mengetahui lebih awal siapa yang kira-kira akan memenangkan pertarungan dalam pilkada gitu. Itulah keunggulan dari metode hitung cepat atau quick count. Nah, Kompas kita tahu sesuai dengan namanya Kompas, memberikan informasi, menunjukkan arah. Kita ingin bisa memprediksi kira-kira siapa sih dari calon di daerah tersebut yang kira-kira kemungkinan besar menang dalam pilkada tersebut. Itulah metode hitung cepat. Jadi metode hitung cepat bukan hitungan resmi, itu berdasarkan sampel. Metode hitung cepat yang dilakukan Kompas memang biayanya sangat besar ya, karena kita tahu menyebar di sejumlah titik TPS, dan itu harus mewakili keterwakilan dari sejumlah TPS yang ada di pilkada tersebut. Tetapi untuk menjaga independensi, Kompas sesuai dengan tradisi yang dilakukan selama ini, pembiayaannya adalah dari ruang redaksi sendiri, tidak mendapatkan pembiayaan dari para calon ataupun para pendukung calon, tapi menggunakan biaya dari newsroom sendiri. Yaitu upaya kami untuk memastikan metode yang kita lakukan, kemudian langkah-langkah survei yang kita lakukan, ingin kita pastikan independen. Kita tidak berpihak kepada calon manapun, kita tidak berpihak kepada pendukung manapun. Yang ingin kita sajikan adalah fakta. Nah, berbeda dengan metode hitung cepat ya, exit poll itu ingin mengetahui perilaku dari pemilih secara cepat. Oleh karena itu, exit poll biasanya dilakukan mewawancarai pemilih, begitu mereka keluar dari melakukan pemilihan, biasanya ditanya oleh surveyor. Tentunya tetap dengan menjaga kerahasiaan dan biasanya anonim, siapa yang Anda pilih, kemudian mengapa Anda memilih ini, kemudian dari data itu, kita bisa tahu profil atau tren pemilih. Mengapa dia memilih X, kemudian apakah dia itu berasal dari partai tertentu atau dari kalangan tertentu, sehingga demografinya atau trennya, profilnya bisa diketahui lebih cepat. Nah, ini dengan dipadukan exit poll dengan hasil quick count, biasanya analisanya menjadi jauh lebih lengkap. Exit poll tentunya akan dipublikasikan ya di harian Kompas esok harinya, jadi tanggal 28 November. Tetapi untuk quick count, jam 3 sore itu kami sudah melakukan merilis hasil-hasilnya, dan terus sampai dipastikan keseluruhan dari sampel yang dilakukan hitung cepat itu terkumpul semua suaranya dan kita publikasikan. Ya, kita tahu pilkada ini sebuah pesta demokrasi juga ya. Seluruh kabupaten, provinsi melakukan pemilihan kepala daerah ini. Tetapi untuk quick count, hitung cepat, kita hanya lakukan di 4 provinsi ya, yaitu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita tahu Jakarta sekitar ada 8 juta sekian ya pemilih. Di Jawa Barat paling banyak, itu sekitar 32 juta. Kemudian di Jawa Tengah 28, di Jawa Timur mungkin sekitar 30 jutaan. Itu udah mayoritas pemilih pilkada ya sebetulnya. Kita hanya melakukan hitung cepat di sana. Tetapi untuk exit poll tentunya merepresentasi ya di 4 wilayah ini juga.
Tetapi kita juga akan melakukan reportase langsung. Reportase langsung dari banyak titik di banyak provinsi, tidak hanya di 4 provinsi. Reportase langsung itu mencoba menyajikan secara kronologi apa saja sih yang dilakukan oleh pemilih, penyelenggara, kemudian partai politik dalam event pilkada yang sangat besar secara serentak, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dan itu tidak hanya di Jawa, tetapi di banyak provinsi di seluruh Indonesia. Kita akan sampaikan reportase langsungnya itu di Kompas ID secara kronologikal ya, mulai dari pagi hingga malam. Sekaligus juga ada live streaming. Live streaming tentunya itu adalah sarana untuk berdialog ya, berdiskusi antara newsroom, litbang, dan juga sejumlah narasumber, mendiskusikan tentang apa saja yang terjadi dan yang menarik dalam peristiwa pilkada 27 November nanti. Ya, kita berharap, kita tahu masing-masing di antara kita punya calon yang masing-masing tentunya ingin dijagokan. Nah, siapa calonnya itu yang kira-kira menang, itu bisa disaksikan di hitung cepat yang dilakukan oleh Kompas dan bisa disaksikan di kompas.id. Baik itu melalui live streaming, reportase langsung, kemudian hitung cepat, dan exit poll.